Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dari pengalamanlah kita bisa belajar banyak hal untuk menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih matang daripada sebelumnya. Baik, saya sapa dulu sahabat perempuan saya yang di sini. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, hari ini datang mau dengar curahan hati salah seorang sahabat kita ya. Mau dapat pelajaran ya Bu? Mudah-mudahan dari pengalaman orang kita bisa belajar banyak hal ya Bu. Mudah-mudahan mendengar pengalaman orang, kita bisa menjadi orang yang menjadi lebih bijak. Kita nggak perlu untuk mengalami kejadian itu, untuk belajar satu kejadian kan. Kita mendengarkan, kemudian kita berharap semoga tidak terjadi pada kehidupan kita. Kalau ada kesalahan orang, tidak perlu kita ikuti. Tapi kalau ada kebaikan, kita ambil untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik, untuk sahabat perempuan, saya ingin mengundang sahabat perempuan kita ini TKW yang katanya sih TKW tapi cantik banget, dan ternyata alhamdulillah ketika tadi ngobrol ternyata Masya Allah orangnya luar biasa. Kita langsung sambut saja, ini dia Mbak Prista. Silakan Mbak. Ya Masya Allah, cantik nggak Bu? Masya Allah. Apa kabar Mbak Prista? Baik, alhamdulillah. Silakan. Yuk, silakan Mbak. Duduk di sini. Ya. Mbak Prista cantik sekali. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Katanya baru dari Hong Kong. Iya. Baru berapa hari di Indonesia, mau berbagi pengalamannya kepada kita. Ceritain dong Mbak, bagaimana kisahnya Mbak Prista pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang TKW. Karena kan dianggapan orang, oh TKW begitu begini. Tapi Mbak Prista malah memilih untuk bekerja sebagai TKW. Kenapa alasannya? Alasan yang pertama itu karena mungkin di Indonesia nggak mudah ya cari pekerjaan gitu. Terus saya berpikir kenapa nggak dicoba aja buat, sebenarnya TKW itu bukan suatu pekerjaan yang hina ya. Buat saya TKW itu penuh dengan perjuangan. Betul. Terus Iya. saya cobalah, karena saya punya cita-cita sendiri. Apa cita-citanya? Ya bahagiain orang tua ya, bahagiain kakek nenek yang udah ngebesarin saya gitu. Saya punya cita-cita buat bikin mereka bahagia. Baik. Dengan saya bekerja keras sendiri, maksudnya saya pasti bisa, saya yakinnya gitu. Terus saya memutuskan buat jadi TKW. Alhamdulillah sampai sekarang baik. Gimana ceritanya Mbak? Apa Mbak Prista ini punya teman, diajak oleh teman, atau nyari-nyari sendiri, atau seperti apa sehingga ya aku mantep untuk menjadi TKW dan pertama kali bekerja di Singapura. Gimana tuh ceritanya Mbak? Itu karena teman saya lulus sekolah itu, terus teman saya Lulus SMA. ya dia bilang sini aja kerja, maksudnya. Terus ya kan mungkin ada ya mungkin perasaan takut gitu, Apalagi mendengar banyak berita-berita seperti itu. Terus yang menguatkan terus saya mikirnya nasib orang nggak ada yang tahu. Betul. Nasib orang juga berbeda-beda, nggak ada yang sama. Maksudnya jangan berpikir oke, negatifnya aja gitu. Maksudnya susah jadi TKW, susah jadi TKW itu nggak enak. Kita nggak perlu berpikir seperti itu. Kita harus berpikir positif aja. Insya Allah kita bisa kok. Jadi berhusnuzon, berprasangka baik pada Allah, niatnya adalah bekerja, mencari uang yang halal, mencoba peruntungan ke luar negeri di Singapura. Apa sih yang terjadi di Singapura? Mbak kerja di Singapura berapa lama? Hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Singapura bukannya pakai bahasa Inggris ya Mbak ya? Iya. Oh jago bahasa Inggrisnya? Enggak juga. Masya Allah, itu gimana ceritanya Mbak ketika di Singapura? Ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai harapankah, atau majikannya baik, kerjanya juga tenang, atau seperti apa? Namanya awal ya, itu kita juga perlu beradaptasi ya. Namanya beradaptasi sama orang tuh nggak semudah yang kita pikir betul. gitu. Kadang ya karena mungkin majikan kurang bisa ngerti kita, apa kita komunikasi kurang baik juga mungkin ada marah gitu. Baik. Itu yang mungkin kadang ngerasa, apalagi itu pengalaman pertama saya ya. Jadi sempat Kayaknya- shock nih dimarahin Iya, sama majikan. Apalagi pakai bahasa Inggris yang mungkin masih ada bahasanya. Iya, jadi saya kayak kok aduh gimana, jauh dari orang tua itu pertama kali ya. Pokoknya kalau setiap malam itu cuman bisanya ya nangis gitu. Tapi nangis nggak berlarut-larut kan Mbak? Enggak. Sebulan 2 bulan pertama. Iya, alhamdulillah. Kemudian kerja di Singapura berjalan mulus kah? Iya,
sampai berapa tahun di Singapura? Hampir 3 tahun. 3 tahun kerja di Singapura dan betah, akhirnya punya pengalaman. Lanjut lagi atau pulang kampung nih? Pulang Kampung dulu ke Lampung. Lampung. Udah mengumpulkan uang dong Mbak di situ? Alhamdulillah. Kemudian kerja lagi? Iya, saya Kemana? kerja lagi. Itu ke Taiwan. Kenapa ke Taiwan milihnya? Soalnya mungkin gajinya ya lebih Gajinya besar. lebih besar. Banyak teman-teman di sana juga? Iya, banyak teman-teman di sana. Terus banyak yang support gitu kayaknya. Nggak cuman harus berhenti di situ gitu. Baik, yang terjadi di Taiwan apa? Mulus-mulus juga kah? Atau misalnya ada kendala kah? Majikannya kenapa kah? Alhamdulillah. Karena banyak kejadian kan Mbak, kalau Iya. orang-orang kerja di luar mengalami tindakan kekerasan, tapi tidak dialami oleh Mbak Prista. Alhamdulillah enggak. Baik, belajar Semua kan apa ya, tergantung nasib ya. Namanya nasib orang nggak ada yang tahu. Maksudnya mungkin kejahatan itu ya tergantung dari diri kita sendiri juga. betul. Mungkin juga karena komunikasi ya sama majikan yang kurang baik, mungkin majikan yang kurang bisa ngerti kita. Mungkin itu juga. Baik. Kadang kan Mbak juga Prista. dari sifat Betul. majikan juga. Betul, alhamdulillahnya bersyukur majikannya di Singapura baik, di Taiwan juga baik. Alhamdulillah. Saya masih mau dengar lagi karena kan masih panjang nih ceritanya. Tapi boleh nggak Mbak kita invite Mbak Vera dulu? Mbak Vera silahkan. Ya Mbak Vera dekat-dekat sama Mas Sam aja nih. Mbak Vera. Menemani Mas Sam yang Iya. akan merit segera. Oh iya betul-betul nih Mbak Vera psikolog kita. Iya sih. Iya. Saya yakin Mbak Vera sudah memperhatikan dari tadi dan sudah mendengar betul kisahnya. Di sebelah Mas Sam tadi saya mendengarkan. Iya, Mbak Vera kita lanjutin ya. Iya Mbak, lanjutin lagi. Tadi di Taiwan, alhamdulillah semua berjalan baik, semua berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, mendapatkan uang yang bisa ditabung, Iya. alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan kemana lagi tuh? Perjalanannya nih? Itu tahun kemarin itu saya ke Hong Kong. Ke Hong Kong. Wah, saya kalau ngomongin Hong Kong ingat Victoria Park nih. Baik, gimana di Hong Kong Mbak pekerjaannya? Alhamdulillah baik, saya dapat majikan yang baik banget. Baik, tidak ada kata-kata kasar yang Enggak. diperoleh? Iya, alhamdulillah dia tutur katanya tuh baik gitu loh. Nah, bedanya ini kan kalau Taiwan, Singapura, dan Hong Kong yang saya tahu para tenaga kerja pahlawan devisa ya kita panggilnya, yang bekerja di Hong Kong kan dapat hari Minggu tuh Iya. untuk berlibur dan melakukan kegiatan. Apa yang Mbak lakukan di situ? Yang pertama tuh pasti kumpul sama temen ya. Namanya mungkin kita juga punya rasa jenuh selama 6 hari kita kerja. Mungkin kadang ada rasa kesel, ada rasa capek gitu kan. Kadang juga kalau moodnya kurang baik kan marah gitu. Itu sebenarnya Refreshing gitu ya, hari Minggu. ketemu sama teman, Betul. bisa ngobrol. Betul. Mbak, tadi kan Mbak mengatakan bahwa mau membahagiakan orang tua, tapi dari tadi yang disebut bukan papa, mama, bapak, ibu, tapi kakek nenek. Yang merawat Mbak itu kakek nenek. Iya. Ibu dan ayahnya kemana? Ibu ada, ibu sekarang ada di Riau. Mungkin juga sekarang lagi lihat ya, saya berdoanya seperti itu. Saya udah hampir 8 tahun ya nggak ketemu ibu. Apa ya? Mungkin dalam hati saya kangen kalau ibu lihat saya. Cuman satu yang pengen saya ucapkan, aku kangen. Doain Prista ya Bu, nanti biar bisa ketemu ibu lagi. Cuma itu. Karena Mbak Prista sekarang sudah menjadi wanita mandiri yang bekerja. Nanti kita sambung lagi Mbak, tapi Mbak Vera kita mau lihat nih, ada videonya Mbak Prista yang sempat heboh di YouTube. Memangnya video apa sih? Yuk sahabat perempuan kita lihat ini dia videonya. Biar omong tak omongi cah. Wingi nane kan aku ndelok video. Ono mas-mas telu nggak video. Ngomong cari. Penak tinggal bojone ning luar negeri. Penak Mas. Yo penak. Ra penak piye ning omah. Duit-duit. Rokokan, Facebookan, upload video. Ombenane ekstra jos. Kon ra penak piye?
duit entek, tinggal telepon bojo ning ATM, gesek ndeletek. Kon ra penak piye? Lemu yo to, lemu. Lah mbak-mbak kae ngomong jarene. Ning luar negeri penak. Kerjanane Facebookan, dolan 24 jam kayak jarene Facebookane. Penak, Mbak. Penak. Tapi sampean ngomong jene ra tau ngosek WC. Pret. Ra tau ngosek WC. Yo mesti tahu aneng to jenenge. Dadi babu ra tau ngosek WC iki. Jo ngomong sampean ra tau ngosek WC. Aku ki lho yo babu. Yo ngosek WC. Ngomong ra tau ngosek WC. Nang luar negeri ngene mbahmu ye. Terus ngomong tak omong ngono kowe ya Mas. Ora ndelok TV ya sampean. Kok iso mencik seneng-seneng Pak Jokowi iki lho wis ngomong pengiriman TKW iki arep dihentikan. Terus sen luar negeri kuwi terancam arep dibalekne. Sampean ngomong sik penak, ngono penak. Bojomu ki luar bialik ngerti ya Mas. Balik bojomu. Terus sampean arep telepon njaluk sapa? Njaluk pulsa sapa? Wis kapok kowe ora iso unggah video kowe. Kapok. Saudara-saudaraku semuanya yang bekerja di Hong Kong, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh dukungan yang diberikan kepada saya, dan saya ingin titip bekerja baik-baik di negeri orang, karena saudara-saudaraku membawa nama bangsa dan negara. Dan nanti kalau pas pulang ke tanah air, ya mampir-mampir ke Jakarta, ke istana. Terima kasih. Baik, itu dia videonya, Masya Allah. Ngerti nggak, Bu? Ntar lihat di YouTube ya, ada artinya tuh di bawah. Saya mau tanya Mbak Prista, nikah tuh saya penak, Mbak? Penak? Tadi omongannya itu terus. Oh. Baik, itu video yang sangat lucu sekali. Nanti kita akan bahas apa sih yang sebenarnya melatar belakangi Mbak Prista sampai akhirnya membuat video yang lucu sekali. Sahabat perempuan, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini. Lucu video betul. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kita masih teringat video yang tadi dan masih ketawa-ketawa ya Mbak Vera. Betul. Karena itu lucu sekali dengan slogannya yang apa tadi? Penak Mbak, penak Mas, gitu ya Mbak. Ayo, sekarang apa sih yang membuat Mbak akhirnya membuat video lucu tersebut? Pakai skenario nggak sih Mbak itu? Enggak. Oh enggak, saya kira skenario dulu, dicatat dulu, dihafal dulu nggak ya Mbak? Soalnya nggak bisa saya Mbak kalau gitu. Baik, gimana Mbak ceritanya Mbak? Tiba-tiba buat video yang pada akhirnya orang banyak yang nonton tuh, viewersnya banyak banget tuh. Itu karena ada yang buat video itu, sebenarnya video saya tuh kayak jawaban lah, jawaban buat video-video sebelumnya gitu. Itu yang pertama kali buat video itu sebenarnya bukan saya. Terus karena saya lihat video-video yang lain, terus saya bikin deh video gitu. Ada bapak yang bikin video yang katanya, oh enak, saya nggak bisa bahasa Jawa sih sahabat perempuan, jadi nggak bisa translate bahasa Indonesia ya. Iya. Enak istri kerja di luar karena ya cuman ada uang, iya, bisa dikirimin. Bukan setiap 24 jam sehari. ngerti Mbak. Baik, itu dari video itu, video sang Iya. bapak itu. Akhirnya Mbak membalas video itu dengan Iya. perkataan yang tadi. Iya. Kemudian tadi katanya ada video dari salah seorang TKW dari Taiwan. Iya. Isinya apa videonya? Itu kayaknya terlalu apa ya, sombong ya menurut saya, tapi kan menurut orang beda-beda ya. Kalau menurut saya
terlalu sombong gitu. Karena sebenarnya rezeki tuh nggak perlu disombongin gitu loh. Terus Sombongnya karena kerja di Taiwan uangnya banyak. enak gitu. Baru Nggak Mbak pernah bilang ya katanya aku lo nggak pernah nyuci WC. mandi, nyuci WC gitu. Kerjaannya cuma di taman, jalan-jalan. Kayaknya apa ya? Bahasanya anak-anak gaul itu kayaknya lebay banget gitu loh. Padahal kan yang namanya kerja jadi pembantu ya sama lah ya. Baik. Jadi video itu adalah jawaban dari video-video sebelumnya. Iya, benar. Baik, Mbak Prista, tadi kita masih sedikit membahas tentang orang tua. Boleh kita flashback sebentar? Mohon maaf, sahabat perempuan, kita mundur lagi ke belakang. Tadi kan dikatakan bahwa sejak kecil dirawat oleh kakek dan nenek. Ibu sama ayah sudah berpisah. Tadi sudah mengatakan kalimat-kalimat untuk ibu. Dekat nggak kalau sama ayah? Saya lebih dekat sama ayah ya. Dekat sama ayah. Tapi ayah pergi? Soal sebenarnya kalau ayah saya masih ketemu ya, tahun kemarin tuh masih ketemu. Sebelum saya pergi ke Hong Kong, saya masih ketemu sama ayah. Berarti ayah tahu Mbak Prista bekerja di luar negeri sebagai TKW. Iya. Apa yang ayah katakan? Iya. Nggak ngomong apa-apa ya. Mungkin saya ngerti sendiri ya. Saya berpikir kalau bukan diri yang cari, siapa yang mau nyari saya? Sedangkan saya tahu sekarang ayah saya udah punya keluarga sendiri, udah punya anak sendiri. Jadi saya pikir kalau bukan saya sendiri yang mencari, siapa? Saya nggak mungkin minta mereka gitu loh. Saya intinya saya nggak mau lah menyusahkan mereka. Baik, ada perasaan ketika kecil beranjak remaja berbeda dengan orang-orang yang lain, keluarga lengkap, ada ayah, ada ibu. Sering Mbak dari kecil ayah pergi, ibu juga pergi juga, dirawat oleh kakek nenek. Ada perasaan iri atau merasa kasih sayang yang kurang dari ayah dan ibu? Kalau dulu masih kecil ya namanya mungkin emosionalnya anak kecil kan berbeda. Saya sempat iri gitu kalau lihat gitu orang tua sama anaknya jalan-jalan bareng gitu kan, kayaknya aduh pengen gitu loh, kapan gitu. Tapi terus saya mikir lagi, saya nggak harus seegois itu gitu loh, namanya takdir orang sendiri-sendiri. Baik, sekarang mudah-mudahan ayah dan ibu nonton ya Mbak Prista ya, ngelihat anaknya sekarang udah beranjak dewasa, udah cantik dan punya bakat juga katanya. Apa sih bakatnya? Itu apa yang terjadi ketika nih Mbak memutuskan pulang ke Indonesia? Kenapa? Katanya dijemput sama beberapa orang, menjadi tamu kehormatan nih ceritanya. Memangnya kenapa? Berawal dari video itu. Kenapa Mbak? Ada apa? Awalnya saya cuma cuti, karena ada cuti tahunan ya. Saya cuti pulang ke Indonesia, tapi di bandara ada sebuah label. Oh, label yang menjemput. Menjemput. Mereka menawari apa? Itu buat nyanyi. Buat nyanyi. Ternyata berawal dari video yang sangat lucu dan menginspirasi itu, ternyata ada label yang tertarik untuk ditawari menyanyi. Lagunya apa judulnya? Pena itu? Iya. Ayo, coba nyanyi, coba. Kita mau denger ya Bu ya. Satu bait deh setidaknya deh. Coba. Ayo, bismillah. Masih malu. Ayo Mbak. Masih malu, Nggak Mbak. apa-apa, nanti lama-lama kan nyanyi juga. Silahkan. Rumangsamu opo penak mas, ditinggal bojo dhewean mas. Aku dadi TKI babu ning luar negeri, kanthi niat ati nggo golek rezeki. Boleh tepuk tangan Bu. Nantikan singlenya sebentar lagi. Coba ya tuh, saya bantuin promo tuh. Nah tadi ini kisah, alhamdulillah, kisah salah seorang pahlawan devisa yang mulus Mbak Vera, berjalan dengan sangat baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana, teman-teman sesama pahlawan devisa, untuk berhati-hatikah atau memberdayakan dirikah atau seperti apa? Silahkan Mbak. Buat semua teman-teman BMI, yang pertama saya ucapkan semangat buat kalian. Semua nggak ada yang nggak mungkin. Sebenarnya itu namanya kesuksesan orang itu nggak akan sama gitu loh. Jalannya pasti berbeda. Buat kalian tetap semangat,
sukses selalu, semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, kita pasti bisa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mbak, tadi selama bekerja di Singapura, di Taiwan, dan di Hong Kong, itu pekerjaannya baik, mulus, kemudian majikannya juga baik. Itu apa sih tips dan triknya? Apa Mbak termasuk kategori orang yang ya udah patuh, ya udah santun, atau seperti apa? Itu yang pertama sabar ya Mbak ya. Namanya kita ikut orang itu pastilah, maksudnya rasa nggak enak pasti ada. Intinya kita harus sabar, kita nurut, terus inisiatif deh. Inisiatif. Jadi kalau mau ada apa-apa jangan tunggu perintah, mau saya tolongin Bu. Iya. Itu rahasia dicintai sama majikan ternyata. Baik Mbak Vera, silakan komentar nih, inspiring banget sama kita hari ini nih. Silakan Mbak Luar Vera. biasa ya, ini jarang-jarang tapi tadi Iya. melihat negara-negara yang didatangi tempat bekerja, sebetulnya itu adalah negara-negara yang memang aturannya jelas Mbak Betul, Oki. betul. Jadi yang namanya Singapura, Hong Taiwan, Kong. Hong Kong itu adalah negara-negara yang sudah maju ya. Betul. Maksudnya maju adalah mereka punya aturan yang membuat tenaga-tenaga kerja dari luar negeri seperti TKW, meskipun tadi ya kadang-kadang unskilled gitu loh ya kadang-kadang. betul. Jadi keterampilannya kurang kadang-kadang ya. Tetap terselamatkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rahasia keberhasilan ada yang saya sukai dari perempuan yang satu ini, sahabat perempuan kita ini. Orangnya realistis. Realistis. Maksudnya realistis apa sih? Maunya tuh nggak mimpi-mimpi deh, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko orangnya. Realistis itu maksudnya apa sih? Kebutuhan yang mendasari Mbak Prista tadi adalah jelas. Dia ingin mandiri, nggak ingin menyusahkan bapak ibunya. Nggak ingin jadi benalu. Nggak ingin jadi benalu. Jadi kebutuhannya basicnya itu. Begitu kita punya kebutuhan, ya, kemudian tiba-tiba ketika kita punya kebutuhan kita akan terdorong Betul, untuk melakukan sesuatu. Nah, saat kita punya kebutuhan, otomatis kita akan punya aspirasi. Nah, yang saya sukai dari Prista adalah aspirasinya luar biasa tinggi. Apa itu? Dia ingin mandiri. Jadi tadi tidak ingin tergantung, dia ingin mandiri. Itu udah sebuah aspirasi sebetulnya. Betul. Nah, otomatis sehingga dia terdorong untuk apa? Pada saat bekerja, ya. Yang pertama, dia berusaha sebaik mungkin dalam bekerja, ya. Yang kedua, sabar. Sabar. Yang ketiga, inisiatif. Nggak cuma ini yang saya perhatikan tadi ada. Satu lagi dibalut oleh kreativitas. Apa yang dimaksud dengan kreativitas? Idenya nggak cuma mentok bahwa bunga harusnya tumbuh di tanah gitu, enggak. Bahwa bunga bisa dikasih air. Betul. Bahwa ketika jobnya adalah bersih-bersihin rumah, sesekali bantu si anak majikan untuk lakukan sesuatu. Nemenin anak majikan, lakukan lebih dari itu dengan cara mengajari. Betul. Kreatif, idenya banyak, diperdalam idenya, dielaborasi. Baik. Nah, ini yang membuat orang-orang berhasil dalam pekerjaannya. Baik. Jadi bukan pendidikan formal, Betul. tapi dia membuat dirinya terampil dengan Betul. cepat belajar Betul. dan nggak mudah menyerah. Ini sih sebetulnya. Betul. Dan tipe handy ya Mbak, penolong. Penolong satu Baik, itu. Jadi baik. bekerja ikhlas, kerja kerasnya ikhlas, Baik. selesai. Mbak Vera, terima kasih. Baik, untuk sahabat perempuan semua ini Masya Allah, karena ini inspiring sekali. Kita masih belum selesai loh sama Mbak Prista. Sahabat perempuan jangan kemana-mana ya. Kita kembali lagi setelah ini dengan sahabat perempuan yang satu lagi. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sudah ada sahabat perempuan kita yang kedua yang sudah berlinangan air mata karena kisahnya adalah diselingkuhi oleh sang suami. Sang suami berubah ketika naik jabatan. Bu Yasi, apa kabar? Baik. Udah nangis. Boleh cerita pada kita semua, Bu, bagaimana ceritanya sampai Bapak yang tadinya sangat baik kemudian setelah naik jabatan berubah? Sebenarnya saya nggak mau buka aib keluarga ini gitu. Tapi kenyataan yang saya lihat sekarang itu jauh-jauh di bawah yang saya gitu. Kenapa dia berubah saya juga tidak tahu. 2008 setelah saya nggak bekerja, awalnya 2007 dia di 2005 dia diangkat jadi PNS. 2007 kemudian dia DL
atau dinas luar. Dari situlah kelihatan dia berubah. Bahkan akhir 2007 pada saat dia DL dinas luar, itu sempat saya pergoki dia di sebuah hotel. Keluar dengan perempuan, mesra banget. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Justru dia bilang itu hanya teman kantor. Dari situ saya sudah mulai curiga. Keadaan itu terus berlangsung sampai saya berhenti bekerja 2008, 2009, 2010. 2010 dinas luarnya makin rutin. Bahkan biasanya sebulan itu 3 atau 2 kali, ini mulai seminggu sekali. Senin, Selasa, Rabu itu ada di rumah, Rabu sore, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sore baru pulang. Itu berkontinu terus sampai sebulan. Lama-lama akhirnya saya mulai mencurigai dengan kelakuan dia, tingkah laku dia makin kasar, yang tidak pernah pengertian sama istri dan anak-anaknya. Setiap kali ditanya baik-baik, hanya hardikan dan kata-kata yang menghina saya dan keluarga saya, terutama ibu saya. Apa yang beliau ucapkan, Bu, ketika Ibu bertanya baik-baik siapa perempuan yang di hotel itu, kenapa jarang pulang? Kemudian beliau menjawabnya dengan Hardikan. Beliau menjelaskannya seperti apa, Bu? Bukan urusan lo. Itu aja. Setiap saya ditanya baik-baik, kenapa kok setiap minggu harus DL? Kalau gue nggak DL, lo mau makan apa? Gitu. Kalau gue nggak DL, gitu. Lo bisa punya ini itu enggak kan? Emang lo bisa apa? Lo tuh cuma gembel, katanya. Lo tuh cuma orang miskin yang keluar dari rumah ini nggak bisa apa-apa lo. Keluarga lo cuma orang miskin, cuma orang gembel, katanya. Itu yang selalu dia katakan sama saya. Itu yang selalu dia lontarkan setiap kali saya bertanya, kenapa dia DL terus? Kenapa dia DL terus? Bahkan sampai tanggal merah pun dia DL. Itu rutin, bahkan sampai detik ini. Baik, Ibu, ketika Ibu memergoki, kemudian tentu sudah ada bukti-bukti ya, Bu. Ibu bertanya kepada beliau, apakah beliau mengaku benar itu wanita selingkuhannya atau sama sekali tidak mengaku? Dia mengakui itu teman kantor gitu. Teman kantor. Tapi kok mesra? Saya tanya gitu, malah hardikan yang saya dapatkan. Kok baru begitu aja udah curiga kayak gitu. Ntar kalau beneran gimana? Saya anggap itulah angin lalu, karena kebetulan saya waktu itu masih bekerja. Saya pikir itu mungkin teman kantor. Saya coba sabar ya. Sabar istri itu ada batasnya. Sabar seorang perempuan itu ada batasnya. 2009, 2010 baru kelihatan sekali kalau dia telah benar-benar berubah, baik kata-katanya, baik tingkah lakunya, baik terhadap istrinya maupun anak-anaknya. Saya cuma bisa bersabar dan berdoa, mudah-mudahan Allah membukain pintu hatinya dia, kan segala apa yang dia telah berbuat terhadap istri dan anak-anaknya. Baik, selain cacian, hardikan, kata-kata itu bukan urusan lu dan sebagainya, apakah Bapak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Ibu atau cuma hanya kata-kata saja? 2011 saya hamil anak kedua. Sebenarnya saya juga nggak mau berbuat kasar sama dia. Istri itu kan kalau dibawa baik ya baik, kalau dibawa jahat lebih jahat dari yang suaminya. Saya nggak mau berbuat kasar terhadap dia. Bukan saya posesif, tapi saya lagi hamil. Paling tidak pengertianlah sedikit gitu. Saya tanya dia baik-baik. Dia pulang di atas jam kantor. Itu udah nggak wajar. Pulang dalam keadaan, ya kita tahulah gimana laki-laki. Saya tanya baik-baik. Saya tanya di pinggir tempat tidur, kenapa kau pulang malam? Mau pulang malam, mau pulang siang, atau pulang sore, urusannya apa malu? Dari situ kemudian Bapak pada akhirnya memukul Ibu? Saya akhirnya emosi. Saya bilang, kamu keluar dari sini, tidur di sebelah. Saya nggak mau tempat tidur saya ditidurin sama orang yang habis berzina. Saya gitu. Saya tahu, karena dari baunya udah
kecium bahwa Baik. dia marah, kemudian menendang perut saya, menendang saya kelempar ke pintu. Padahal ketika itu sedang hamil 5 bulan. Iya. Baik. Baik, baik. Ya, Ibu tenang dulu. Istighfar dulu, nanti kita lanjutkan ceritanya supaya bisa menjelaskan dengan lebih tenang ya Bu ya. Untuk sahabat perempuan, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan cerita yang lebih lengkap dari Ibu Yesi. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan bersama dengan Ibu Yesi yang diselingkuhi oleh sang suami. Suami berubah sikapnya ketika menurut pengakuan Bu Yesi ketika naik jabatan. Kemudian mengalami tindakan kekerasan di usia kehamilan 5 bulan. Tapi kita tidak mau terlalu menjelaskan secara detail kekerasan tersebut ya Bu ya, karena saya tahu ini kembali membuka luka lama bagi Ibu. Mungkin Ibu bisa menceritakan kepada kami kekerasan, perlakuan kasar, apa sih yang membuat Ibu pada akhirnya tetap bertahan sampai 2015 ini Bu? Kejadiannya kan dari 2010 ke bawah, iya. Saya bertahan itu demi anak-anak. Kekerasan, tingkah laku dia itu berubah setelah dia dinas luar. Dan terbukti setelah melihat 2014 itu saya melihat bukti-bukti bahwa dia memang telah menikah lagi. Bukti-bukti berupa apa, maaf Bu? Foto-foto, Foto. film-film, maaf ya, film-film yang tidak seharusnya kita lihat gitu. Dia memang telah menikah lagi dan mempunyai anak 1. Sampai hari ini pun, sampai detik ini dia tidak pernah mau mengakui karena dia bilang itu bukan anaknya. Tapi saya yang meyakini, perasaan ini yakin bahwa itu anaknya karena memang mirip sekali dengan anak saya yang pertama. Begitu juga dengan keluarga saya, meyakini bahwa itu adalah anaknya. 2010 dia menikah, 2011 saya hamil, melahirkan. Memang masih ditungguin dia, memang masih dinafkahi dia. Tapi perlakuan kasarnya, tingkah laku dia, dinas luarnya yang makin lama makin rutin, bahkan sampai detik ini itu yang membuat saya sakit hati. Caciannya, makiannya, hardikannya, hinaannya, benar-benar merendahkan saya sebagai seorang perempuan. Baik Bu, ketika Bapak menikah dengan sang perempuan tersebut, keluarga Bapak tahu? Waktu di sidang tanggal 17 Juni 2014 kemarin, itu kami sidang karena udah ketahuan bukti-bukti bahwa suami telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat fatal buat institusinya, buat departemennya, termasuk buat saya, terutama buat saya istrinya. Saya hanya sebagai istri seorang PNS, saya wajib melaporkan apa yang terjadi dalam kehidupan suami saya, bahwa dia telah melanggar peraturan-peraturan yang ada di PNS-nya. Pada saat dia disidang dengan keluarga kami, itu bapaknya cuma mengatakan, cerai-cerai saja, tapi jangan menghancurkan dia. Itu yang membuat saya sakit hati. Itu yang membuat keluarga besar saya marah. Kita mengikuti proses. Baik. Apapun prosesnya, itu kita mengikuti proses. Yang bahkan akhirnya ketahuan bahwa dia memang telah benar-benar berselingkuh. Baik, baik Bu. Mungkin Bapak sekarang sedang menonton Ibu di sini. Mungkin ada yang Ibu ingin katakan kepada Bapak. Silakan Bu. Sejak ketahuan tanggal 27 Januari kemarin, kita udah sidang, Pak. Kamu memang berubah. Tapi saya lihat di sini berubah itu hanya seujung kuku. Kalau kamu memang benar-benar mau berubah 100% terhadap saya, anak-anak, juga keluarga besar kita, berubahlah, Pak, lahir dan batin. Bertobatlah, Pak. Tobat kamu hanya minta kepada Allah, bukan kepada saya. Sebagai muslim, saya memaafkan kamu dari dulu. Sebagai istri, saya masih menyayangi kamu karena Allah. Saya cuma minta satu dari kamu. Bertobatlah, bertobat setobat-tobatnya. Karena kamu punya kami, bukan punya dia.
karena kamu adalah ayah dari anak-anak saya. Kami masih memerlukan kasih sayang kamu. Bertobatlah, Pak. Sadarilah itu, Pak. Baik. Itu aja yang saya bilang. Baik. Ibu terima kasih. Kita dengar dulu dari Mbak Vera. Silakan Mbak Vera. Menyedihkan ya. Ini paling menyedihkan buat kehidupan rumah tangga adalah ketika cinta dikhianati, Mbak Oki ya. Iya, betul. Namun ada yang mesti kita ingat ya, bahwa meskipun perselingkuhan ini sakit, menyakitkan, sungguh-sungguh menyakitkan buat semua pihak yang ada, suami, istri, anak-anak gitu ya. Namun ada satu hal yang kita mesti ingat. Kalau pasangan dari awal tidak pernah berselingkuh, selalu baik ya, artinya perselingkuhan itu tidak pernah dimaksudkan loh. Jarang sekali ada orang yang sengaja selingkuh dari pernikahannya, dari pasangannya kepada orang lain, kecuali kalau enggak sengaja. Jadi perselingkuhan ini umumnya jarang disengaja. Baik. Perselingkuhan ini bukan penyebab yang bikin rumah tangga itu kandas. Baik. Tapi justru perselingkuhan ini adalah akibat dari sesuatu yang berubah dalam pernikahan. Nah, apa Kalau tuh saya akibatnya? lihat tadi yang berubah apa sih? Ketika suami naik jabatan. Jadi ketika Anda menikah Anda begini. Ya. Anda equal, Anda sama, relasi Anda intim. Ketika suami tiba-tiba naik jabatan. Ya, kemudian sering keluar kota. Ini perubahan. Ada sesuatu. Sehingga, istri kalau melihat suami naik jabatan, ya, istri harus belajar melakukan sesuatu. Nah, belajarnya gimana? Tunggu dulu Mbak Nah. Vera. Ini masih penasaran nih sahabat perempuan, karena masukan-masukan dari Mbak Vera bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sesuatu ada yang berubah pasti ada sebabnya kan Mbak Vera? Nanti Mbak Vera akan jelaskan lagi. Tapi sahabat perempuan jangan kemana-mana, kita bikin penasaran supaya tetap bersama kami ya. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sudah ada Mbak Prista di sini, tetap dengan Ibu Yesi. Tadi belum selesai dari Mbak Vera. Ulasannya silahkan Mbak Vera. Jadi ketika pasangan tadi berubah posisinya, Mbak, oke, ya, kemudian mesti keluar, ada yang mesti introspeksi dulu diri di sini. Betul. Agar komunikasi ini tidak gap, ya. Anda yang mesti ngejar pasangan untuk bisa tetap sama-sama. Gimana caranya agar komunikasinya lebih intim, kebersamaan lebih banyak. Bukan mempertanyakan kapan ini pulang, bukan mempertanyakan apa yang bikin ini selalu bepergian, bukan. Tapi kita kejar, kita catch up dulu. Kita kejar tujuannya apa? Untuk bikin hubungan tetap selaras, intim. Karena ini rumit. Mengapa rumit? Nggak mudah buat pasangan Anda ada dalam situasi ketika dia harus pindah jabatan, ya. Goncangannya juga banyak, stresnya juga banyak, tekanan hidup lebih banyak. Jadi ketika ada hiburan di luar yang lebih memahami pasangan mudah terjebak. Dan ingat, dia belum tentu menginginkan hubungan di luar loh ya Bu ya, karena dia masih bertanggung jawab pada Anda dan anak-anak dan masih stay, tidak menceraikan. Jadi artinya di sini ini adalah hubungan yang berpotensi untuk dibenahi kembali Mbak Oki dan Ibu Yesi. Ini berpotensi ya, tapi ingat, menuntut pasangan lupakan yang di sana, kembali kemari, berbuat baiklah. Dia aja sedang jatuh cinta lagi loh ya, hatinya berat untuk mau kesana kesini, dia aja lagi dalam konflik gundah gulana. Anda yang menguatkan dengan aksi-aksi penuh cinta, tarik kembali dengan aksi-aksi penuh cinta. Itu rahasianya Mbak Oki dan Ibu Yesi. Baik, terima kasih Mbak Vera. Masya Allah Ibu, tadi Ibu mengatakan mau tidak mau kenyataannya adalah suami sudah menikah lagi. Ibu juga tidak mau diceraikan. Mungkin saran saya terbaik untuk pada hari ini adalah fokus dulu kepada diri Ibu dan Allah dan anak-anak. Itu dulu Bu, dekatkan pada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah, salat dan sabar. Itu dulu, dekatkan diri pada Allah. Untuk Mbak Prisa, terima kasih inspirasinya. Kita doakan mudah-mudahan bekerja di negeri sendiri. Sekarang sudah ada skill, keahlian, udah gak jauh lagi deh dari kakek neneknya ya. Untuk sahabat perempuan semua, terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dan pembelajaran pada hari ini. Kita ketemu lagi esok ya, di jam yang sama. Terima kasih, saya Oki Setiana Dewi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.